Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan mengupas hal-hal yang dianggap tabu dan menjadi layak untuk diperbincangkan. Segala hal terkait CPNS dan P3K, semuanya akan dikupas secara tajam setajam pisau dapur. Nah, untuk terus mendukung channel ini kawan-kawan, jangan lupa like, share, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman pejuang CPNS tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, pada kesempatan ini kawan-kawan, kita akan sama-sama belajar tentang perbandingan umur. Nah, materi perbandingan umur ini menjadi salah satu materi wajib yang akan diteskan di SKD nanti pada bidang TIU. Jadi saya telah menyiapkan 1-5 soal yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi tak perlu berlama-lama, mari kita simak. Soal nomor 1. Umur Yulinda 1/3 kali umur ayah. Umur ibu 5/6 kali umur ayah. Bila umur Yulinda adalah 18 tahun, maka umur ibu adalah ... tahun. Ya. Jadi perlu diingat kawan-kawannya bahwa sebelum mengerjakan soal-soal seperti ini, analisis baik-baik kata per katanya sebelum kita buat persamaannya. Coba lihat. Umur Yulinda kita misalkan di sini Y. Oke. Sama dengan 1/3 kali umur ayah. Jadi 1/3 kali umur, kita misalkan ayah itu adalah A. Umur ibu, ini persamaan kedua ya. Umur ibu kita misalkan I sama dengan 5/6 kali umur ayah. 5/6 kali umur ayah. Nah, diketahui di soal bahwa bila umur Yulinda adalah 18 tahun, berarti Yulinda di sini adalah 18 tahun. Maka kita bisa selesaikan teman-teman ya. Kita ganti Y-nya di sini jadi 18 tahun. Di sini 1/3, kemudian kali A. Oke ya. Jadi 3 dikali 18 nilainya adalah 54. Maka nilai A adalah, atau umur ayah adalah 54 tahun. Maka dengan mengetahui umur ayah, maka secara otomatis kita bisa mengetahui umur ibu, karena umur ibu adalah 5/5 ayah. A-nya tadi berapa kawan-kawan? Sebesar 54. Ini kita bisa sederhanakan. 54 dibagi 6 itu hasilnya 9. 9 kali 5 itu hasilnya 45. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah bagian C. Begitu kawan-kawannya. Soal berikutnya. Perbandingan usia Gani dan Kelik adalah 2/3. Jumlah usia keduanya adalah 45 tahun. Usia Gani adalah ... tahun. Nah, jadi lagi-lagi saya ingatkan kawan-kawannya bahwa sebelum kita mengerjakan ini, analisis baik-baik kata per katanya. Nah, sebelum itu kita bisa menentukan persamaan yang ada pada soal ini. Coba kita lihat. Perbandingan usia Gani dan Kelik 2/3. Berarti persamaan pertama, perbandingan usia Gali kita misalkan G dan Kelik kita misalkan K adalah 2/3. Persamaan kedua adalah jumlah usia keduanya, berarti Gani tambah Kelik itu sama dengan 45 tahun. Oke ya? Sampai sini pahamnya kawan-kawan ya. Nah, usia Gani adalah, jadi kita mesti menyelesaikan dulu ini. Oke, kita akan mendapatkan persamaan baru dari sini, kemudian akan diteruskan ke persamaan kedua nanti. Oke ya? Nah, persamaan 1 ini bisa dikali silang ya teman-teman ya. Jadi dikali silang. Jadi K sama dengan 3G per 2. K di sini kita masukkan di persamaan yang di sini. Jadi G tambah 3G per 2
sama dengan 45. Oke. Karena variabelnya sama, maka ini bisa dijumlahkan. G di sini, G juga di sini, jadi bisa dijumlahkan kawan-kawannya. Jadi 3/2 G ini sini, 3/2 ini saya bisa rubah jadi 1,5. Kenapa dirubah? Karena supaya bisa dijumlahkan dengan mudah. Oke, jadi sini ada 1G, meskipun tidak ditulis di situ ada 1G sama dengan 45. Nah, 1G tambah 1,5G hasilnya adalah 2,5G sama dengan 45. Nah, setelah dikalkulasi 45 dibagi 2,5 ini hasilnya adalah 18 tahun. Maka umur dari Gani adalah 18 tahun. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian A. Begitu. Next, soal berikutnya. 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan yang muda adalah 3:1. 9 tahun kemudian perbandingan yang tua dan yang muda adalah, nah, jadi sepertinya semakin ke atas soalnya semakin sulit ya. Saya pikir ini tidak sulit ketika teman-teman mampu membuat persamaan yang ada pada soal ini. Oke, baik, kita lihat dulu. Kita buat pemisalan dulu bahwa A itu adalah yang tua ya. Kemudian B adalah muda. Oke. Jadi 5 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 26 tahun. Jadi A dan B jumlah usianya adalah 26 tahun. Di 5 tahun yang lalu, berarti masing-masing di sini dikurang 5. Oke, karena 5 tahun yang lalu, berarti mesti dikurang 5. Sedangkan sekarang perbandingan yang tua dan yang muda adalah 3:1. Jadi perbandingan A dan B usianya sekarang adalah 3:1. Jadi kita bisa kali silang di sini kawan-kawan ya. Jadi A sama dengan 3B. Oke. 3B di sini nanti kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan yang ada di sini kawan-kawan ya. Jadi coba kita kalkulasi dulu ini. A tambah B minus 5 tambah minus 5 itu hasilnya kan minus 10 sama dengan 26. Kita ganti nilai A di sini menjadi 3B. Jadi 3B tambah B sama dengan minus 10 pindah ruas jadi positif, hasilnya adalah 36 karena ditambah dengan 26. Oke. Jadi di sini adalah 4B kemudian 36. Jadi B sama dengan 9. Oke. Jadi usia yang muda adalah 9 tahun. Oke. Usia yang muda adalah 9 tahun. Kemudian yang tua, ketika kita mengetahui yang muda berapa usianya, maka yang tua juga bisa diketahui dengan persamaan ini. Oke, jadi A sama dengan 3 dikali B. B berapa? 9. Jadi hasilnya adalah 3 kali 9 adalah 27. Karena yang ditanyakan 9 tahun kemudian, maka masing-masing A ini, A yang usianya 27 tahun, B usianya 9 tahun. 9 tahun kemudian, maka masing-masing mesti ditambah 9. Ini 9, ini ditambah juga 9. Maka hasilnya adalah si A 36 dan si B adalah 18. Angka ini bisa disederhanakan, masing-masing bagi 18, 36 bagi 18 nilainya 2, kemudian 18 dibagi 18 nilainya 1. Jadi perbandingan usia tua dan muda 9 tahun kemudian adalah 2:1. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian B. Saya kira begitu kawan-kawan ya. Next, soal berikutnya. 8 tahun yang lalu umur A sama dengan 3 kali umur B. Sekarang umur A menjadi 2 kali umur B.
berapakah jumlah umur mereka? Oke, jadi sekira ini mudah saja kawan-kawan kita kerjakan setelah kita bisa menentukan persamaan yang ada. Oke, coba kita lihat. Jadi A 8 tahun yang lalu, oke, sama dengan 3 kali umur B. Jadi 3 kali umur B itu di 8 tahun yang lalu juga. Oke. Kemudian sekarang umur A menjadi 2 kali umur B. Jadi persamaan di sini kita buat lagi persamaan. Umur A sama dengan 2 kali umur B. Oke, jadi kita rapikan dulu ini. A kurang 8 sama dengan 3 kali B 3B. 3 kali 8 hasilnya adalah 24. Karena ini minus, maka di sini juga harus minus. Kemudian nilai yang ada di A yang ada di sini itu diganti dengan 2 kali B. Jadi 2B kurang 8 sama dengan 3B kurang 24. Jadi kita samakan yang ada variabelnya dengan yang tidak ada variabelnya. Oke, jadi yang tidak ada variabelnya kita satukan di satu ruas. Oke, jadi 8 dengan 24 kita taruh di sini, jadi minus 8. Oke, minus 24 ketika pindah ruas jadi positif, di plus 24 sama dengan tulis kembali 3B. 2B ketika pindah ruas jadi minus, maka di sini adalah 16. Di sini adalah 3B kurang 2B hasilnya adalah 1B. Maka nilai dari B adalah 16 tahun. Oke, maka dengan mengetahui B 16 tahun, maka kita juga bisa mengetahui umur A. Oke, jadi 2 dikali umur B berapa? 16 tahun. Jadi A sama dengan 32. Karena yang ditanyakan berapa jumlah umur mereka, maka A tambah B, A nilainya 32, B nilainya 16. Maka jumlah A dan B 32 tambah 18 adalah 2 tambah 6 adalah 8. Kemudian 3 tambah 1 nilainya 4. Maka jawaban yang paling benar untuk soal ini adalah bagian E, kawan-kawannya. Nah, sekarang nomor terakhir. Jika X sama dengan selisih umur Tuti dan umur ayah sekarang, dan Y sama dengan selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. Oke, jadi kalau kita bisa buat persamaannya, jadi X sama dengan selisih umur Tuti dan ayah. Oke, jadi selisih itu berarti lebih besar yang mengurang yang kecil, berarti ayah mengurang Tuti. Oke, Y-nya selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu, berarti A dikurang 5, kemudian kurang Tuti dikurang 5. Oke, jadi dalam kurung ketika kita kalkulasi A kurang T, jadi hasilnya A kurang T, kemudian minus 5 kurang minus 5 itu kan hasilnya minus 5 ditambah 5. Minus kali minus nilainya positif, makanya di sini positif. Minus 5 tambah 5 itu kan hasilnya adalah 0. Jadi A kurang T. Jadi Y adalah A kurang T. Coba kita lihat, X dan Y itu ada kesamaan, sama-sama A kurang T. Maka jawaban untuk soal ini adalah bagian C. Oke, sebenarnya kawan-kawan, tanpa menggunakan persamaan ini kita bisa menentukan langsung seperti apa hubungan X dan Y. X dan Y ini adalah orang yang sama. Jadi bagaimanapun keadaannya, selisihnya pasti sama karena orang yang sama. Jadi misal di sini diganti selisih umur 10 tahun yang akan datang, pasti tetap sama juga dengan selisih pada saat itu. Paham kawan-kawannya?
Jadi bisa dicermati secara langsung tanpa menggunakan rumus-rumus yang ada seperti ini, persamaan-persamaan seperti ini. Oke, jadi saya pikir cukup sekian kawan-kawan ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini itu bisa kita cerna dengan baik, pahami dengan baik, sehingga outputnya nanti kita bisa mendapatkan nilai maksimum pada materi perbandingan umur di TIU nanti ya. Jadi jangan lupa di share, like, comment, and subscribe supaya teman-teman yang lain juga dapat manfaat dari keberadaan channel ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.